Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang stres pada anak. Kita langsung ngobrol lagi nih dengan Onti. Onti, bisa tidak sih stres yang ada pada orang tua menular pada anak? Iya. Jadi sebetulnya bukan menular seperti virus yang kemudian ketepak gitu, tapi lebih ke karena anak melihat dan anak merasakan dan kemudian perasaan itu akan dia tangkap, dia maknai dan kemudian dia juga menjadi stres karena bundanya stres. Nah, itu jadi bisa sekali. Karena dengan dia melihat, mendengar dan juga dia juga merasakan kemarahan itu, nah akhirnya dia juga akan stres karena dia merasa sinyal di tubuhnya merasa bahwa wah ini situasi yang nggak aman nih, nggak nyaman nih buat saya nih, gitu. Nah sehingga itu yang dialami, dia akan merasa stres juga. Oke, karena ya ikatan batin orang tua dan anak juga begitu erat kan, apa yang dirasakan orang tua bisa juga dirasakan anak. Betul. Apalagi dia melihat kondisi orang tuanya juga bikin stres gitu ya. Benar. Nah, biasanya apa yang harus dilakukan saat kita mungkin melihat tadi, oh kayaknya anak saya ini sudah mulai stres nih. Apa yang harus kita lakukan untuk paling tidak meminimalisir atau menetralisir lagi kondisi dia? Nah, ini yang penting. Jadi pada anak sebaiknya memang kita bekali strategi atau kemampuan bagaimana dia bisa mengatasi rasa stres pada dirinya. Jadi rasa stres ini sebetulnya kita bukan meniadakan sumber stresnya, enggak. Tapi kita justru mengajarkan kepada anak pada saat dia stres atau nggak nyaman apa yang bisa dia lakukan yang diterima oleh lingkungan dan juga bisa menyamankan buat dirinya gitu. Nah, pada saat dia bisa mengungkapkan itu, berarti kan kita tahu state emosinya apa. Tapi kalau nggak bisa, kita bisa membantu. Misalnya, Kak, lagi sedih ya, kok kakak, Bunda lihat kamu nangis. Tapi Bunda nggak tahu nangisnya kenapa. Coba kakak ceritakan gitu. Nah, jadi satu yang harus kita lakukan, kita terima kondisi emosinya. Dan kita harus menunjukkan kepada anak bahwa emosi itu nggak apa-apa. Itu bagus dan itu memang harus dia alami gitu ya. Misalnya contohnya, kakak lagi sedih ya, atau misalnya dia lagi lempar-lempar sambil marah-marah, kakak lagi marah ya, seperti itu. Nah, satu sudah kita namain emosinya, kedua kita bilang, boleh kok sedih gitu ya, mau Bunda temani di sini? Tanyakan. Kalau misalnya dia bilang iya gitu, ya udah kita temani di situ. Nah, kalau dia sudah selesai nangisnya, kita bilang, udah selesai sedihnya, kalau sudah selesai boleh cerita ke Bunda nggak tadi sedihnya kenapa gitu. Nah pada saat dia cerita kita bisa menanyakan apakah sedihnya ini sudah berkurang atau masih sama gitu kadarnya. Pada saat anak bilang sudah berkurang dan aku nggak apa-apa kok Mami, aku sudah oke kok, ya udah berarti. Tapi kalau dia bilang masih belum, aku masih sedih tapi nggak tahu caranya, gimana caranya supaya bisa senang kembali gitu kan ya. Nah, kita bilang bahwa ada caranya, misalnya contohnya kita lihat dia sedihnya ya, kita bisa ajarkan kita relaksasi singkat sama anak dengan cara menarik nafas panjang dan dalam sampai ke perut, kemudian kita minta dia hembuskan kembali secara perlahan dan diulang beberapa saat. Nah, kemudian kita bisa bilang bahwa coba kamu tutup mata, terus kamu bayangkan kondisi alam yang menyenangkan buat kamu atau situasi yang menyenangkan. Kamu coba bayangkan gitu kan ya. Nah, nanti kan dia akan membayangkan karena anak kan kemampuan imajinasinya sangat tinggi ya. Nah, pada saat sudah selesai, terus kita bilang kamu boleh mengakhiri apa yang kamu lihat dan apa yang kamu bayangkan tersebut kalau kamu merasa kondisi kamu sudah tenang. Dan kemudian tarik nafas, buang nafas lagi dan buka mata kamu pelan-pelan kembali gitu. Nah, sehingga pada saat dia sudah melakukan itu dan apalagi kita melatihkannya bersama dengan anak. Nah, anak tahu, oh berarti lain kali kalau aku lagi marah, sedih dan kemudian nggak selesai marah dan sedihnya, aku nggak tahu gimana cara melampiaskannya dan kemudian mengurangi rasa ini, dia bisa melakukan relaksasi gitu. Jadi benar tadi kata Onti bahwa jangan kalau saat anak stres jangan dihilangkan sumbernya, tapi cara dia menghadapi itu agar rilis lagi ya. Kalau kata orang bijak, saat kita dapat masalah jangan minta untuk masalah diringankan, tapi minta kita diberi kemampuan lebih untuk bisa menghadapinya. Onti terima kasih banyak ya. Sehat terus bisa berbagi inspirasi di Kumpul Keluarga. Nah, Keluarga Indonesia, saya Estetika pamit dulu. Sampai jumpa.